Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu badan usaha dalam perekonomian, dengan spesifikasi pembahasannya ke BUMN dan BUMD. Nah, Indonesia merupakan negara yang mengusung sistem ekonomi Pancasila. Nah, di sini dianut sistem ekonomi campuran. Nah, sehingga segala kekayaan negara yang berhubungan dengan kehidupan rakyat akan dikelola oleh pemerintah. Nah, tetapi kemudian terbuka lebar peran dari swasta di dalam dunia perekonomian. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengoperasikan BUMN dan BUMD. Nah, kemudian kita akan lihat apa perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Nah, kenapa kita membahas ke badan usaha dengan perusahaan? Karena kalau tadi dilihat dari BUMD ada kata-kata badan usaha. Nah, badan usaha adalah suatu kesatuan hukum teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Jadi badan usaha itu adalah badan hukumnya ya. Nah, kemudian perusahaan. Kalau perusahaan itu adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Jadi tempatnya kalau perusahaan. Nah, kemudian kita akan melihat apa pengertian dari BUMN dan BUMD. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah suatu badan yang modalnya berasal dari kekayaan negara dan kemudian pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Sementara BUMD adalah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 62, BUMD itu merupakan badan usaha yang dikelola dan dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah. Nah, ini adalah contoh-contoh badan usaha milik pemerintah. Nah, ciri-ciri dari BUMN, kita bahas BUMN dulu. Memiliki ciri yang pertama, BUMN itu diawasi dan dikontrol oleh pemerintah. Yang kedua, BUMN merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Nah, karena ini seperti nanti akan dijelaskan bahwa BUMN ini adalah salah satu pelaku dalam perekonomian. Nah, di mana nanti tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan, untuk mencari pendapatan. Yang ketiga, segala resiko akan menjadi tanggung jawab pemerintah, karena nanti modalnya lebih besar ditanggung oleh pemerintah. Makanya kemudian tanggung jawabnya pun bertumpu pada pemerintah. Yang keempat, produk BUMN itu bersifat barang dan jasa yang sifatnya vital dan tidak bisa dihasilkan oleh pihak swasta. Kemudian berstatus badan hukum. Nah, badan hukumnya nanti ada beberapa, kita akan jelaskan nanti di pembahasan selanjutnya. Kemudian yang keenam, seluruh modalnya berasal dari negara. Nah, ini ada yang sebagian besar atau ada yang hanya nanti minimal 50% dari negara sumbernya. Kemudian yang ketujuh adalah modalnya berupa saham dan obligasi untuk BUMN yang sudah go public. Nah, ini jadi nanti ciri khas dari BUMN salah satunya di sini ada saham dengan obligasi Nah, kemudian yang kedelapan, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan. Dan yang kesembilan, dapat menampung dana baik dari pihak bank maupun dari pihak yang non-bank. Dan ke-10, BUMN ini bebas dari praktek monopoli. Nah, ini adalah contoh-contoh perusahaan BUMN yang dimiliki di Indonesia Beberapa mungkin kita sudah tidak asing lagi Ini ada TVRI, kemudian ada Antam, ada Telkom, ada Kimia Farma, dan yang lain-lain. Kemudian kita lanjut ke ciri dari BUMD. Nah, BUMD singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. Nah, BUMD memiliki tujuan mencari keuntungan. Yang kedua, didirikan oleh pemerintah daerah.
baik biasanya pemerintah daerah tingkat 1 ataupun tingkat 2. Kemudian modalnya terdiri dari saham prioritas dan saham biasa. Kemudian yang keempat, perusahaan daerah ini biasanya dipimpin oleh seorang direksi. Nah, kemudian yang kelima, karyawannya berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah. Nah, kemudian yang selanjutnya didirikan berdasarkan peraturan daerah dan memiliki status badan hukum. Nah, badan hukumnya nanti dijelaskan kemudian ya. Kemudian pengangkatan dan pemberhentiannya harus pemberhentian dari direksi tadi di sini ya, direksi ini harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, baik provinsi. Kalau BUMD-nya tingkat provinsi, DPRD tingkat 1. Kalau BUMD-nya di tingkat 2, ya berarti DPRD-nya DPRD tingkat 2. Nah, ini adalah beberapa contoh dari badan usaha milik pemerintah daerah. Jadi, ini yang ada di berbagai daerah. Nah, kemudian bentuk dari BUMN bisa dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah persero, yang kedua adalah perum atau perusahaan umum. Nah, kita akan lihat penjelasan dari masing-masing. Yang pertama untuk persero atau juga kadang-kadang disebut dengan perseroan, ya perseroan. Nah, pengertiannya persero atau perseroan ini adalah jenis badan usaha yang dikelola oleh negara dengan modal dalam bentuk saham atau sero di sini ya, atau sero. Sebagian besar atau setara dengan 51% saham tersebut harus dikuasai oleh pemerintah. Nah, jadi ciri khas dari persero ini ya. Nah, ini biasanya modal utamanya berasal dari saham. Nah, tadi di ciri-ciri di dalam BUMN. Nah, sero atau saham atau obligasi ini biasanya kalau untuk perusahaan yang sifatnya sudah go public. Nah, maka 51% dari saham tersebut harus dikuasai oleh pemerintah dan sisanya nanti yang 49%-nya boleh dikuasai oleh swasta dengan diperjualbelikan di pasar modal. Nah, kemudian tujuan dari persero atau perseroan ini adalah sebagai penyedia barang dan jasa yang memiliki mutu yang tinggi dan berbeda ya. Nah, berbeda atau berdaya saing kuat ya, serta berorientasi mencari keuntungan. Nah, jadi sifatnya di sini lebih mengedepankan kepada penyediaan ini ya, barang yang memiliki mutu yang tinggi, tetapi kemudian ada ciri khasnya adalah mencari keuntungan. Nah, contoh yang persero ya, itu adalah PLN. Kemudian juga bisa juga ini PT KAI ya, Kereta Api Indonesia. Ini juga adalah salah satu contoh dari persero yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah perum. Nah, perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang dikuasai oleh pemerintah, di mana seluruh modal dan kepemilikannya juga oleh pemerintah. Nah, ada kekhasan perbedaan antara tadi perum dengan persero ya. Kalau persero tadi lebih memberikan pelayanan berupa menyediakan barang-barang yang bermutu tinggi ya dan sifatnya komersil ya atau mencari keuntungan. Sementara kalau perum, nah ini sifatnya sebagai penyedia barang dan jasa yang sifatnya publik untuk melayani masyarakat umum. Nah, ini melayani ya, titik tekannya melayani dan mencari keuntungan juga. Tetapi kemudian ada perbedaan ya antara perum dengan persero. Kalau di persero itu betul-betul profit oriented ya, betul-betul mencari keuntungan. Kalau di sini tadi ada sisi yang lain yang dikedepankan, yaitu melayani kepentingan masyarakat umum. Nah, ini contoh dari perum ya, yaitu Damri. Damri itu singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Dan Damri ini sifatnya menyediakan barang jasa angkutan publik ya, yang tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara umum. Kemudian ada contoh yang lain adalah Perumnas ya dan Peruri. Nah, Peruri ini adalah perusahaan umum pencetakan uang Republik Indonesia. Nah, seperti di bahasan sebelumnya sudah dibahas ya, kenapa Peruri dijadikan sebagai
satu-satunya perusahaan pencetak uang ya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita akan lihat apa peranan dari BUMN dalam perekonomian Indonesia. Nah, peranannya yang pertama adalah tadi disebutkan BUMN ini bersifat sebagai atau berperan sebagai produsen terhadap barang dan jasa yang sifatnya vital yang tidak bisa diproduksi oleh pihak swasta. Nah, ada beberapa faktor kenapa tidak bisa hanya bisa oleh BUMN. Nah, karena tadi misalnya salah satunya mengedepankan pelayanan gitu ya. Nah, kalau swasta tidak bisa tidak bisa untuk melakukan itu gitu ya. Nah, kemudian sebagai pelopor sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Nah, kenapa sebabnya? Bisa jadi karena misalnya keuntungannya terlalu kecil gitu ya, makanya swasta tidak berminat. Nah, kemudian yang kedua, pelaksana pelayanan publik. Nah, pelayanan publik tadi yang dijalankan oleh tadi yang BUMN yang berupa Perum. Kemudian membuka lapangan pekerjaan, jelas ya, membuka lapangan pekerjaan karena nanti perusahaan-perusahaan ini akan menyedot tenaga kerja yang banyak ya. Kemudian sebagai penghasil devisa negara. Nah, devisa negara karena nanti laba dari BUMN ini akan menjadi sumber pendapatan dari APBN. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membantu usaha kecil dan koperasi. Dan yang terakhir adalah sebagai pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha ya. Nah, sementara kalau kita lihat apa sih peranan BUMD di dalam perekonomian. Nah, ini peranannya berbeda ya, karena skupnya juga berbeda. Kalau BUMN tingkatnya nasional, kalau BUMD tingkatnya lokal. Nah, peran yang pertama dari BUMD adalah sebagai pelaksana pembangunan di tingkat daerah yang mendukung pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, BUMD ini sebagai salah satu sumber dari PAD. Apa itu PAD? PAD itu adalah pendapatan asli daerah. Kalau di tingkat nasional, BUMN itu sumber pendapatan dari APBN. Nah, sementara kalau BUMD ini adalah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang nanti ini ada di dalam APBD. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah memberi kesempatan berusaha bagi masyarakat. Ya. Nah, ini contoh BUMD yang ada di yang sudah tidak asing lagi ya, PDAM. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk kali ini. Nanti kita masih akan membahas di bagian kedua dari peran badan usaha dalam perekonomian. Segitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.